Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat menghadapi CASN 2024. Dan semoga tahun ini adalah rezeki Anda untuk menjadi ASN 2024. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembahasan soal terus untuk Anda pelamar BNPB maupun BPBD terkait kebencanaan. Ini adalah spill dari e-book Fokus CASN 2024 terus untuk Anda pelamar BNPB atau BPBD terkait kebencanaan. Silakan pesan langsung ke admin Pena Daring. Bahwa untuk isi dari e-book ini sudah disesuaikan dengan peraturan tentang jabatan fungsional analis kebencanaan, kemudian peraturan tentang jabatan fungsional penata penanggulangan bencana, kisi-kisi materi pokok dari PNPB tahun 2023, kemudian FR dari tahun 2022-2023. Silakan segera pesan ke admin Pena Daring. Oke, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Potensi bencana alam dengan frekuensi yang cukup tinggi, yaitu bencana hidrometeorologi, kecuali A. Gempa bumi, B. Tanah longsor, C. Banjir, D. Angin puting beliung, E. Gelombang pasang. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang A. Gempa bumi. Bahwa gempa bumi ini bukan salah satu dari bencana hidrometeorologi. Gempa bumi merupakan bencana yang disebabkan oleh geologi. Adapun untuk B, C, D, E ini lebih contoh dari bencana hidrometeorologi. Bahwa yang disebut dengan bencana hidrometeorologi ini diakibatkan utamanya oleh faktor iklim, cuaca, dan karena Indonesia berada di garis khatulistiwa dan beriklim tropis sehingga memiliki musim penghujan dan musim kemarau. Pada saat musim penghujan, apabila curah hujan tinggi, kondisi ini memicu terjadinya angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Sedangkan pada musim kemarau dan curah hujan rendah, terjadi potensi bencana kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan. Oke, jelas ya? Lanjut soal nomor 2. BNPB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus melibatkan unsur-unsur dalam penanggulangan bencana. Yang termasuk ke dalam unsur dari susunan organisasi BNPB adalah A. Kepala, B. Unsur pengarah penanggulangan bencana, C. Unsur pelaksana penanggulangan bencana, D. A dan C benar, E. A, B, C benar. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. A, B, C benar. Bahwa di BNPB sendiri itu memiliki unsur-unsur yang terlibat yang terdiri atas 3 unsur, yaitu kepala, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawaban apa teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah 5 tahun. Bahwa untuk menyusun rencana penanggulangan bencana ini melibatkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu yaitu 5 tahun. Oke, jelas ya? Soal nomor 4. Tahap yang dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi risiko bencana, di mana rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, merupakan tahapan
A. Tahap pra-bencana, B. Tahap kesiapsiagaan, C. Tahap pasca bencana, D. Tahap tanggap darurat, E. Tahap pencegahan dan mitigasi. Jawaban apa teman-teman? Ya, yang paling tepat adalah jawabannya E. Tahap pencegahan dan mitigasi. Clue-nya di sini mengurangi serta penanggulangan resiko bencana. Kegiatannya ini berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyebaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahapan pencegahan dan mitigasi. Oke, jelas ya? Lanjut soal nomor 5. Pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana merupakan A. Manajemen tanggap darurat, B. Manajemen risiko bencana, C. Manajemen pra-bencana, D. Manajemen kedaruratan, E. Manajemen pemulihan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya yang paling tepat adalah B. Manajemen risiko bencana. Di soal juga sudah jelas clue-nya yaitu faktor-faktor yang mengurangi resiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Ini lebih merupakan tahapan manajemen risiko bencana. Nah, kita lihat di pembahasan bahwa untuk pengertian-pengertian dari manajemen yang ada di tahapan bencana, yang pertama, manajemen risiko bencana adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terorganisasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Kemudian ada lagi manajemen kedaruratan, adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. Kemudian yang ketiga adalah manajemen pemulihan, adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. Itu tahapan-tahap manajemen tahapan di kebencanaan, terutama di pra, saat, dan pasca bencana. Oke, lanjut. Untuk video kali ini saya cukupkan, bahwa lanjut nanti di video selanjutnya. Yang berminat untuk memesan e-booknya silakan langsung hubungi ke admin Pena Daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.